Ya, pemirsa, di segmen sebelumnya tadi kita sudah menyaksikan konferensi pers yang diselenggarakan langsung ataupun dilakukan langsung oleh pihak dari BMKG, di mana tadi menyatakan bahwa gempa ini dengan kekuatan awalnya tercatat di kekuatan skala Richter 6,7, kemudian dilakukan analisa re-update yaitu ada angka 6,6 dan ini terjadi di kedalaman 40 km pemirsa, dan gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Dan tadi juga disampaikan bahwa di daerah yang tempat menjadi epicentrum gempa tadi bukanlah pertama kalinya baru terjadi gempa pada hari ini, tetapi sejak tahun 1851 sudah terjadi beberapa kali gempa, di mana kami mencatat ada 8 kali gempa pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dwi Korita tadi. Nah, saat ini kami sudah bergabung dengan Bapak Endra Gunawan selaku dosen teknik geofisika ITB. Selamat petang Pak Endra. Selamat petang Mbak Tisha. Ya Pak Endra, kalau kita mendengar penjelasan tadi yang disampaikan oleh dari BMKG tadi menyebutkan bahwa ini bukan pertama kalinya terjadi gempa di sana dan juga sempat terjadi tsunami di sana. Apa catatan dari ITB sendiri, dari geofisika sendiri soal lokasi gempa ini? Apakah memang ini lokasi yang rawan dan tidak aman untuk ditempati oleh masyarakat di sekitar daerah baik, situ? Mbak Tisha. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau kita melihat kejadian gempa di situ, kita harus lihat ada beberapa informasi yang sangat krusial ya. Yang pertama itu terkait dengan vokal mekanisme. Jadi bagaimana lokasi atau mekanisme dari gempa itu ditunjukkan dari informasi tersebut. Dan itu yang kemudian sangat krusial mendefinisi atau menginformasikan gempa ini bagaimana sumbernya gitu. Nah, yang kedua kedalaman. Nah, di situ kedalaman setelah informasi yang diupdate kan 38 atau 40 ya. Nah, itu memang artinya gempa ini berada di zona sebuah zona subduksi yang menujam Australian Plate yang menujam ke bawah Blok Sunda begitu di selatan Jawa. Nah, jadi memang zona ini itu akan berkorelasi atau mengalami banyak gempa. Memang sumber gempanya ada di situ, begitu. Jadi kalau kita ingat kembali gempa tahun 2004 di Aceh, 2005 di Nias, begitu ya, atau 2006 di Pangandaran. Nah itu zona-zonanya di situ juga sama. Jadi memang satu sumber subduksi di situ. Nah, mungkin yang kita perlu apresiasi adalah bahwa informasi vokal mekanisme yang ditunjukkan, yang dikirimkan oleh BMKG dan mungkin agensi lainnya di seluruh dunia, apakah itu GFZ ataukah USGS begitu ya. Nah itu menunjukkan informasi krusial, sangat krusial sebenarnya, bahwa ternyata gempa itu adalah efek dari subduksi. Karena apa? Karena di wilayah tersebut selain subduksi ada juga misalkan perpanjangan atau extension dari sesar Sumatera begitu ya, yang berada di daerah tersebut. Jadi kita dari vokal mekanisme itu tahu bahwa ini adalah gempa yang berasal dari zona subduksi itu. Nah, mungkin itu informasi yang terkait dengan gempa itu. Nah, kalau kita melihat rentetan peristiwa gempa itu, Pak Endra, apakah ini selamanya sampai bertahun-tahun ke depan wilayah yang dekat zona gempa tadi itu berpotensi untuk kembali terjadi bencana gempa yang lebih besar atau mungkin juga tsunami seperti yang sudah dilihat dari catatan-catatan sejarah yang ada? Tapi kita jawab nanti usai jeda berikut ya Pak Endra, kami kembali sesaat lagi. Di Badan Sholat Maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Pak Endra Gunawan. Pak Endra menjawab pertanyaan yang menggantung tadi, apakah memungkinkan kalau dilihat dari historinya, dilihat dari lokasi kondisinya akan terjadi bencana susulan di sana, gempa bumi ataupun juga tsunami? Baik, jadi kalau kita lihat dari lokasinya, memang itu adalah zona gempa. Begitu ya. Jadi memang tempat gempa ya di situ. Jadi kalau kita lihat di baratnya Aceh begitu, kemudian di baratnya Padang, kan zonanya di situ. Kemudian di selatan Jawa ini, gitu, zonanya di situ, zona megatrust itu di situ. Jadi memang lokasinya di situ. Justru sangat akan menjadi aneh kalau misalkan tiba-tiba ternyata gempanya di utara Jawa gitu ya, itu akan sangat tidak memungkinkan sekali. Nah, cuman yang menjadi perhatian kita bersama sebenarnya bahwa
itu tadi gempa ini di mana sumbernya? Sumbernya itu sesar apa gitu. Jadi kalau di sini informasi yang diberikan dari vokal mekanisme misalkan dari BMKG itu terlihat jelas bahwa ini adalah sebuah mekanisme trust begitu. Nah, artinya apa? Artinya memang ini adalah sebuah gempa yang memang kita harus ingat kembali atau mungkin saya ingatkan kembali bahwa di tahun 2020 ada sebuah publikasi Widiantoro dan kawan-kawan gitu ya di Scientific Report, salah satu jurnal di bawah Nature, itu yang menunjukkan bahwa ada potensi gempa di selatan Jawa bagian barat dan juga selatan Jawa bagian tengah dan bagian timur itu sebesar 8,9. Nah, kalau kita lihat lokasi gempa yang hari ini terjadi dengan zona couple itu atau kuncian itu tadi yang belum terjadi itu yang 8,9 tadi, gempa ini tuh berada di pinggirnya. Jadi tidak berada di zona itu. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya sebenarnya adalah apakah impact dari gempa ini akan men-trigger gempa itu atau gempa lanjutannya sebenarnya. Gempa lanjutan yang tentu saja lebih besar. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang saat ini harus sangat sulit untuk menjawabnya. Dan tidak bisa diprediksi 8,9 itu kapan akan terjadi persisnya. Betul, betul. Itu keywordnya sebenarnya. Gempa tidak bisa diprediksi, itu keywordnya. Tapi kita tahu potensinya, gitu ya. Jadi kalau tentang prediction, nah ini sudah question yang sama sekali bahkan semua institusi di dunia tidak ada yang bisa memprediksi itu. Oke. Terakhir, apa mungkin himbauan saja kepada masyarakat yang berada di wilayah tersebut untuk mengantisipasi 8,9? Singkat saja, Pak Endra. Ya, pada dasarnya tetap waspada, tetap ikuti anjuran-anjuran dari instansi terkait BMKG maupun BNPB, BPBD dan instansi lainnya begitu ya. Karena memang kita berada di negara yang rawan gempa dan bukan hanya di Jawa, Sumatera, tetapi juga ada di utara dari Papua misalkan atau utara dari lengan Sulawesi atau di daerah wilayah Halmahera, itu juga semua zona gempa. Jadi praktis semua wilayah kita adalah zona gempa. Jadi kewaspadaan itu yang perlu kita tingkatkan, pemahaman, tidak usah panik gitu. Itu yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Endra Gunawan selaku dosen teknik geofisika ITB atas informasinya dan juga penjelasannya bersama kami. Selamat sore. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi.